Oke, terima kasih. Wah, seru banget bisa menyembah bareng-bareng walaupun terpisah ya. Walaupun di rumah masing-masing gitu, tapi kayak apa? Seneng banget sih bisa bergabung dengan teman-teman youth di Karihop gitu. Anyway, David Patinaya. Kenalan dulu ya. David Patinaya, nama lengkapnya David Karel Konrad Patinaya. Kalau dari namanya tuh, papaku tuh orang Ambon, mamaku orang Batak, aku lahirnya di Kalimantan. Ya, jadi lengkap tuh WIB, Wita sama WIT. Jadi dilengkap. Terus ada itu apa ya? Umur 32. Terus sekarang pekerjaannya aku tuh kerja di perusahaan kontraktor interior. Jadi kayak renovasi furniture gitulah. Terus kenapa bisa ada di sini? Ada di sini sebenarnya Murni sebenarnya yang ajak kira-kira sebulan lalu ya, 3 minggu lalu kali ya. Ya sebelumnya Murni sempat bantu kita juga. Kita lagi ngerjain satu podcast gitu, podcast yang memang benar-benar Tuhan gerakin dari hati teman-teman. Ini orang-orangnya juga ada di sini nih beberapa. Nanti mungkin Murni bisa ini tuh panggilin supaya kenalan ya Mur. Terus ya hari Murni terus ajak sharing dong di komunitas youth gitu di yang Murni juga gembalakan gitu di GKRI Hop ini. Senang banget dan hari ini kita mau sama-sama renungin firman gitu, benar-benar kayak aku yakin firman ini juga firman yang Tuhan taruh buat di hatiku untuk bisa di-sharing. Jadi sebenarnya awalnya agak cukup berpikir gitu sih, kayak ini mau sharing apa ya Tuhan ya. Terus kayak dan akhirnya memang sampai satu titik kayaknya ada satu hal yang juga aku lagi concern, coba di fight lagi, coba di atur ulang lagi, itu soal fokus teman-teman, soal fokus. Ya kan, fokus itu kan maksudnya satu hal yang paling penting ya sih, setuju nggak? Apalagi di masa sekarang gitu, udah mulai normal lagi, tiba-tiba diubah lagi. Regulasinya tiba-tiba udah mulai mau masuk lagi. Itu maksudnya dari 2020 awal Maret tuh kan kita semenjak PSBB, semenjak apa, ada banyak perubahan nggak sih gitu kan? Maksudnya dari kebiasaan kita, apa dari cara kita berkomunikasi, bahkan dulunya salaman, tos-tosan, sekarang udah enggak. Jadi hal sederhana tuh udah banyak yang berubah, dan menurutku dalam perubahan itu seringkali dalam proses transisinya gitu, seringkali kita suka hilang fokus gitu. Nah itu fokus pada umumnya, tapi sebenarnya hal ini yang mau dibahas tuh lebih ke arah fokus dengan panggilan kita sih. Jadi di tengah-tengah keadaan dunia yang seperti kayak gini, sebenarnya salah satu yang paling penting harus terus kita ingat tuh adalah selain cuci tangan, adalah ingat panggilan kita apa. Ingat panggilan kita apa. Jadi jangan lupa, jangan cuma larut dalam keadaan yang sulit doang, tanpa kita tangkap apa suara Tuhan sih, apa sih maksud Tuhan atas keadaan ini, apa sih yang Tuhan mau buat hidupku, apa yang Tuhan mau buat keluargaku di tengah-tengah ini. Pasti ada sisi positif sih sebenarnya. Tapi seringkali karena kita terlalu overwhelmed, terlalu sibuk, jadi suka nggak fokus dengan apa yang Tuhan mau kerjain gitu, apa yang mau Tuhan sampaikan sebenarnya. Oke, jadi fokus itu menurutku salah satu hal yang paling penting banget yang mau kita sama-sama belajar hari ini. Kita sama-sama belajar, bukan aku lagi belajar banget di area ini. Karena sebenarnya mau sebanyak apapun talenta kita, sebanyak apapun keahlian, kepintaran kita, tapi segala suatu hal yang kalau dilakukan nggak fokus, itu pasti akan kalah dengan orang yang talentanya dikit, tapi dia fokus. Dia lebih excellent gitu. Contoh misalnya, aku tuh salah satu orang yang lumayan kayak gitu dulu, kayak misalnya apa ya, alat musik deh. Aku tuh suka nyembah gitu, makanya suka nyanyi, namanya muji Tuhan tuh suka banget. Terus kayak aku bisa beberapa alat musik, tapi sebenarnya jatuhnya nggak ada yang fokus, karena waktu aku bisa main sesuatu, aku pengen main yang lain gitu. Nggak pengen diborin di situ. Kayak pertama belajar apa ya? Pertama tuh dijejelinnya keyboard. Wah, belajar keyboard, digantengin guru les. Tiap guru les yang datang aku selalu kabur. Terus akhirnya tapi untungnya bisa. Puji Tuhan jadi bisa sedikit. Nah, tapi semenjak masuk sekolah jadi main gitar. Habis itu dari situ belajar saksofon dikit. Tapi itu fokusnya tuh kayak ya jadinya kayak apa ya? Kadang kalau kita nggak fokus, begitu kita ada di satu tempat dengan orang yang fokus gitu, walau dia cuma bisa saksofon doang, tapi kayaknya dia
ya gitulah. Lebih punya buah yang berkualitas gitu dibanding kita yang kayak bisa banyak tapi nggak fokus. Ya taunya gitu-gitu aja, taunya cuma di atas itu. Jadi kayak menurutku fokus nih penting yang kita mau bahas gitu hari ini. Apalagi fokus sama panggilan, karena di masa-masa ini pasti banyak distraction ya, banyak banget hal-hal yang mengalihkan pandangan kita gitu. Dari segi segala aspek lah pasti sama di hari-hari ini makin banyak yang cukup mendistract gitu. Kita mau buka firman. Sebenarnya aku hari ini lagi baca di kitab Yesaya. Terus dapat hal ini sebenarnya dari 3 minggu lalu itu. Dari 3 minggu lalu itu, waktu lagi baca Yesaya 40. Kita coba lihat ya. Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Ada yang mau baca? Satu orang boleh. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Sebentar. Oke, mungkin bisa di-unmute kali ya. Ini bisa di-unmute nggak sih kalau yang Anda dapat? Siapa? Mailani Tiosari. Kayaknya udah dapat. Bisa, udah. Oke, Mailani tolong. Coba kita baca. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Orang yang menantikan. Thank you, Mailani. Siapa? Mailani, benar. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oke. Aku sebenarnya dari baca ini ke-highlight dengan kata berlari. Satu hal yang Tuhan mau, firman Tuhan bilang tuh, ada di Filipi 3 ayat 14, itu dia juga bilang, dan aku berlari mengejar panggilan. Ya kan? Maksudnya berlari. Yang Tuhan mau tuh berlari. Nah, orang lari itu nggak bisa kalau dia nggak fokus. Bisa nggak tuh orang lari? Tahu gitu. Orang lari tuh pasti dia fokus gitu. Jadi yang Tuhan mau tuh sebenarnya berlari itu adalah di sini adalah fokus gitu. Nah, teman aku sebenarnya ke-highlight itu sebenarnya di ayat 30-nya. 30 bilang gini dia. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna jatuh tersandung. Gitu. Padahal di atas dibilang tuh, dia memberi kekuatan kepada lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kalau di bahasa Inggrisnya tuh dibilang gini, waktu ayat 40 itu, even youth will become weak and tired, gitu. Kayak, jadi benar-benar anak orang-orang muda ini kenapa di-highlight lagi, gitu. Orang-orang muda ini seharusnya orang-orang yang paling bersemangat, gitu. Orang-orang yang, energik. Aku yakin nih, pasti kalau ibadahnya nggak online, pasti ruangannya kayak getar kali ya, kalau udah nyembah Tuhan, muji lompat-lompat gitu ya, di anak-anak Hope ini ya, pasti emang udah kangen banget aja gitu, pasti kan, dengan online ini gitu. Tapi aku yakin kayak anak muda tuh sebenarnya di masa-masa ini itu adalah salah satu meriam sih. Salah satu meriam yang Tuhan persiapkan untuk untuk kebangunan rohani gitu di masa-masa ini. Tapi di sini dibilang kok anak-anak mudanya menjadi lelah dan lesu gitu. Kok mereka bahkan tersandung. Jadi yang kulihat kalau dari konteksnya ayat ini di Yesaya ini kan sebenarnya Yesaya ini tuh adalah orang pilihan Tuhan, nabi yang Tuhan pilih untuk memberitakan dia di masa pembuangan dia di masa Hizkia, di masa dia tuh dipilih pada saat Uzia meninggal, dia melihat Tuhan kan dibilang gitu. Nah, cuman di ayat di pasal 40 ini sebenarnya dia kayak memberitakan nubuatan untuk waktu di Babel. Jadi dia benar-benar kayak dia menubuatkan untuk waktu bangsa Israel ada di Babel. Jadi dibilang orang-orang muda aja tuh jadi lelah dan lesu gitu, dan teruna-teruna bersandung. Jadi yang kulihat kenapa orang-orang muda bisa menjadi lelah dan lesu.
kenapa mereka bisa kecapean gitu. Kenapa mereka bisa kayak kalau dibilang teruna-teruna jatuh tersandung tuh, even young men will fall in exhaustion. Bahkan young men tuh tepar kelelahan. Jadi kenapa anak-anak muda yang segitu harusnya energik dan dia produktifnya, tapi bisa kayak gitu. Nah, ternyata karena mereka ditawan. Gitu. Kenapa anak muda bisa jadi kayak gitu kayak nggak lelah, dia dibilang anak-anak orang-orang muda lelah dan lesu, terusnya jatuh tersandung karena mereka ditawan. Karena mereka captive. Jadi mereka disuruh melakukan segala sesuatu yang melebihi seharusnya mereka lakukan. Bahkan mereka orang ditawan itu kan, budak itu dia nggak punya hak lagi kan atas dirinya kan. Bahkan ya dia harus melakukan apa yang nawan dia suruh gitu. Saya kayak budak di Mesir, waktu bangsa Israel di Mesir kan dibilang kan semakin dihajar sama Firaun gitu, mungkin disuruh bangun piramid, suruh bangun apa gitu. Tapi benar-benar pasti kelelahan gitu. Kelelahan itu karena melakukan sesuatu yang benar-benar over dari kapasitas. Nah, sekarang berarti kan kalau dia konteksnya di Yesaya 40 ini soal tertawan, berarti boleh nggak kita share nih, kira-kira apa sih? Misalnya ini relate nih dengan apa yang lagi kita alami, sering kita kayak lelah, kayaknya lesu gitu. Kira-kira apa sih yang buat kita lemas? Apa sih yang buat kita lelah tuh? Kalau di zaman sekarang, apa sih? Boleh nggak? Boleh, siapa aja yang mau di-unmute. Yang membuat kita kayaknya ya tiba-tiba draining gitu, kayak tiba-tiba drop, tiba-tiba lemas, kayak benar-benar kayak nggak semangat tiba-tiba gitu. Atau nggak apa kira-kira? Mungkin bisa share satu-satu. Apa mungkin banyak PR? Kita tunjuk aja ya. Boleh nggak? Sita, halo. SITHA, Sita. Dia masih di mute. Udah Kak. Oh ya, oke. Oke, Sita. Nah, di mute lagi. Sita, kira-kira apa yang buat kelelahan? Apa yang paling sering buat capek itu apa? Apa ya? Kadang sih kalau lagi ngejalanin hidup aja gitu Kak, kayak masih stuck di sini gitu. Gak ada, kayak aku tuh kayak udah coba berjuang gitu kan. Kayak udah ngelakuin apa yang jadi misi visiku, tapi kok tetap di sini-sini aja gitu. Kayak gitulah. Terus kadang suka kayak ngeluh gitu, kok masih kayak gini-gini aja gitu. Kok kayak nggak ada perubahan, tapi kayak di mana aku kayak maaf sebentar Kak, lagi di kayak aku semakin aku kayak ngeluh, aku kayak bilang Tuhan apa sih yang Tuhan mau tuh, kayak Tuhan nunjukin. Terus ketika aku jalanin tapi tetap kayak gini-gini aja gitu. Terus kadang kayak gue udah mau ngikutin maunya Tuhan, gue udah kayak mau apa yang Tuhan mau, tapi kok tetap Tuhan kasih hidup kayak gini-gini gitu. Kayak capek Tuhan gitu. Wah, thank you Sita sharingnya. Jadi yang bikin lelah tuh sebenarnya salah satunya pikiran ya, hati. Saat kayaknya kita udah lakukan apa yang harus kita lakukan, tapi ternyata hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kok kayaknya bertepuk sebelah tangan gitu, usaha gue sama hasilnya gitu. Kayak gimana sih rasanya? Ternyata itu apa dibilang ya emang jadi draining juga pasti ya, jadi lelah, lesu. Nah itu benar banget. Nah menurutku ada beberapa hal sebenarnya yang kucatat di sini, kenapa orang itu gampang capek, gampang lemah lesu gitu, kayak yang dibilang tadi di ayat 30. Pertama menurutku orang itu biasanya kayak overwork kali ya. Dia bekerja berlebihan misalnya. Kadang tuh ada orang yang suka kerja juga kan. Harusnya udah waktunya pulang tapi kayak penasaran. Wah, kerja lagi gitu. Kerja lagi. Dipaksa terus gitu sampai akhirnya satu momen dia udah kecapean dan dia udah nggak bisa ngelakuin hal yang lain. Ada juga orang kadang kecapean tuh saat dia kehilangan visi hidupnya dan melakukan semua hal.
semuanya diyain. Semuanya diyain. Oh ya dia nggak tahu lagi harus ngapain. Semua dia jadi yes people gitu. Jadi kayak semua diyain. Jadi seringkali saat dia harus melakukan yang jadi prioritas hidupnya, dia udah kehabisan tenaga gitu. Terus abis itu punya prioritas yang kebalik-balik juga loh. Itu bisa bikin lelah. Prioritasnya ya contoh misalnya kayak orangnya gila main gitu. Itu handphone main game tuh bener-bener tuh. Handphone kayaknya bisa 2 hari deh. Kalau bisa baterai ada 2 hari nggak di-charge, pasti laku deh itu pasti. Bener-bener kayak wah gitu. Emang main tuh kan kayak nggak gerak ya, tapi mata kan capek banget ya. Dulu aku juga gamers. Dulu aku suka main game. Tapi mainnya di PC, main Counter Strike. Kalau sekarang umurku 32, aku main tuh dari SMP. SMP tahun berapa ya? Pokoknya aku main tuh sekitar 16 tahun. Sampai akhirnya nyaris di DO dari kampus. Karena di tahun terakhir akhirnya lulus. Aku kuliah di Atmajaya, lulus di tahun ke-8. Puji Tuhan, meninggalkan tim CS. Meninggalkan dan akhirnya bisa lulus. Semenjak hari itu, aku tahu kalau aku nih suka banget main game. Jadi sampai sekarang secanggih ini dunianya, bahkan gamer saya udah digaji ya. Ini handphone udah nggak pernah ada gamesnya. Karena takutnya nanti balik lagi gitu. Jadi kayak bener-bener kadang prioritas kita kebalik. Kadang kita gila main. Waktu lagi main males ngelakuin yang lain, atau enggak jadinya contohnya menunda. Akhirnya saat kita harus mengerjakan pekerjaan atau tugas kita udah kayak ya udah nggak punya tenaga, udah kayak ya udah nggak fit lah, udah nggak 100% gitu. Nah makanya benar-benar di sini yang kulihat adalah kita tuh sebenarnya nggak dipanggil untuk menyenangkan semua orang. Makanya perlu juga kita tahu panggilan hidup kita apa gitu. Panggilan hidup kita apa? Kita juga nggak dipanggil untuk melakukan semua hal gitu. Ada emang yang jadi petani, ada yang jadi tukang bakpao, ada yang jadi pemusik, ada yang jadi soundman gitu. Kebayang nggak kalau pemusik tapi nggak ada soundman-nya gitu. Terus ada yang jadi, maksudnya ada banyak hal, kita punya role masing-masing gitu. Jadi kita nggak harus melakukan semua hal. Jadi kita juga perlu tahu kita tuh sebenarnya dipanggil untuk apa. Karena sejujurnya Tuhan tuh pasti nggak ngasal gitu taruh kita di dunia ini. Dia pasti kasih satu tujuan yang sangat spesifik untuk kita masing-masing gitu. Jadi kayak perlu cari juga dulu apa yang Tuhan mau, dan kalau memang belum ketemu sambil jalan, jangan dipaksa, karena apa yang kita kerjakan sekarang itu kerjakan aja, bener-bener apa sekolah, kerja, pelayanan, atau apapun lagi, bahkan mungkin lagi nggak ada kegiatan ya di rumah, banyakin waktu sama Tuhan kayak gitu. Jadi hal-hal itu Tuhan pasti akan bawa kita sama panggilan hidup kita. Nah, kita buka yuk 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23. Ini tadi yang mengenai apa penyebab kita kelelahan. Karena banyak hal yang kita lakukan, mungkin seharusnya tidak kita lakukan. 1 Korintus 10 ayat 23. Aku baca ya. Udah pada dapat? Oke. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu untuk membangun. Bukan segala sesuatu membangun. Yap. Jadi semuanya sebenarnya ya boleh-boleh aja. Sebenarnya nggak dilarang juga. Tapi apa itu berguna buat hidup kita? Apakah itu membangun? Itu kita yang memilih, kita yang melatih gitu. Kalau di 1 Korintus 6, coba kita lihat lagi ya. 1 Korintus 6 ada pernyataan serupa. Ayat 12 dia bilang gini. Mundur dikit ya. 1 Korintus 6 ayat 12. Oke, aku baca ya. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Oke. Jadi semuanya ya halal-halal aja gitu. Lu main game ada tulis dosa enggak juga gitu. Bahkan orang memperdebatkan ngerokok berdosa, ada di Alkitab nggak sih? Kayaknya nggak ada juga gitu. Tapi kayak di sini bilang segala sesuatu ya halal aja bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Ini konteksnya soal percabulan ya di yang 6 yang pasal 6 ini. Jadi memang benar-benar di sini yang kulihat adalah dibilang I must not become a slave to anything. Ternyata masih ada Babel. Ternyata masih ada Babel, bro, di zaman sekarang.
kita sendiri yang buat, kita yang memberikan diri ditawan oleh sesuatu yang akhirnya membuat kita nggak produktif, akhirnya kelelahan. Jadi kalau di ayat di NLT dibilang yang dibilang aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun, I'm not become a slave to anything gitu. Jadi segala sesuatu tuh ya memang boleh aja gitu, tapi perlu juga kita punya kontrol gitu. Kita punya punya boundaries, kita bisa punya tertata schedule. Jadi kayak benar-benar menurutku salah satu yang di sini mau kita sama-sama belajar itu adalah bagaimana kita juga mengatur prioritasnya lagi, set kegiatan kita, dan itu yang paling penting ya sebenarnya hati kita terus sih. Hubungan dengan Tuhan tuh harus yang jadi prioritas yang utama. Oke, jadi jangan memberi diri untuk jadi tawanan, teman-teman. Main game boleh nggak? Ya boleh lah, buat refreshing kan. Tapi juga jangan jadi seharian, harusnya apply kerjaan, CV, main game terus, harusnya diminta bisa bantuin orang tua, tapi nggak gerak-gerak. Ada telepon, bodo amat gitu. Ada telepon nanti dulu, lagi push rank, apa itu istilahnya gitu kan? Ada gitu-gitunya kan. Terus itu kan maksudnya kita kayak tahu sih yang benar gimana, tapi kita nggak melakukannya kan. Maksudnya ya itu tuh sebenarnya budak itu kan gitu kan, dia sebenarnya pengen istirahat tapi dia udah nggak punya kuasa lagi untuk istirahat, dia harus main. Lu udah nggak bisa handle gitu apa yang ada di dalam yang membelenggu gitu. Jadi yang membuat kita kadang nggak produktif itu adalah sesuatu yang sebenarnya menawan diri kita gitu, menawan diri kita yang sebenarnya nggak gitu penting. Sebenarnya itu prioritas kesekian, tapi kita nggak bisa lepas. Itu tuh sebenarnya itu ciri-ciri menawannya tuh. Hal-hal yang kayaknya kok harusnya kita udah bisa lepasin, tapi kok nggak bisa lepas ya gitu. Makanya dan memang benar-benar terkadang juga ada indikasi kayak di dalam hati kita, kayak kita pikir kayaknya kalau lagi bete-bete gini enak ya main game, atau nggak enak kalau lagi bete-bete gini enak ya minum-minum lah gitu atau apa. Tapi kayak kita berusaha melengkapi satu desire dalam diri kita gitu. Aku percaya banget di dalam Tuhan tuh ciptakan kita ada satu rongga yang kosong di dalam hati kita. Nah, itu rongga itu cuma bisa diisi sama Yesus, nggak bisa diisi sama yang lain. Tapi pada biasanya manusia mencoba mengisi itu dengan segala kesenangan, dengan segala hal-hal. Ya contoh, ya maksudnya aku nih orang yang itu namanya keinginan daging kan kayak gitu kan. Nah, aku nih orang yang cukup kenceng banget sama keinginan dagingnya. Jadi bukan urusan setan, tapi sebenarnya dari dalam diriku nih dulu aku yang dulu terus dagingnya tuh kenceng banget gitu. Bisa membuat teori gimana caranya dagingnya bisa dapat jalan, bisa dapat pembenaran kalau oh ya udah oke lah, nggak apa-apa lah gitu. Bisa ada banyak pembenaran dari daging yang terlalu besar ini. Jadi kayak benar-benar segala sesuatu itu menawan gitu. Jadi kadang benar-benar teman-teman ini sesuatu yang sebenarnya harus dilatih. Kadang bukan urusan ini bukan kerjaan setan, tapi emang di diri kita aja kita kurang melatihnya gitu. Kita harus melatih dan benar-benar di momen ini yang benar-benar kita bisa sama-sama sharing sih. Mungkin habis ini kalau mau share sesuatu juga boleh, kita bisa discuss tentang area-area ini ya. Nah, jadi memang benar-benar rongga-rongga itu hole itu, kekosongan itu harus diisi sama Tuhan Yesus. Ibaratnya aku dulu pernah bilang gini. Kayak di dalam diri kita nih ada rongga, kayak misalnya ada kayak rongga gitu, kerongganya kayaknya bentuknya kayak salib gitu ya. Nah, yang aku alamin ya, misalnya ya contoh ya aku dulu jujur yang aku bilang banyak kedagingan itu banyak masuk di dalam area-area yang ini sih. Banyak area lah ya, dari suka candu main game. Akhirnya di candu main game itu kenal dengan teman-teman yang suka judi bola. Dari candu main game. Ini main game biasa doang nih. Kenal orang yang suka main judi bola. Dari orang yang judi bola, kenal bandarnya, agentnya. Akhirnya jadi agent bola, jadi bandar bola. Dari bandar bola, terus abis itu mulai tuh ngarang-ngarangnya ke yang lain, ke nightlife gitu. Tadi aku cuma suka main game doang, sampai akhirnya setelah lulus pindah kerja di Bali, jadilah hidup malam dengan segala macam hirar-bingarnya lah gitu, masuk dalam narkoba segala macam. Tapi kayak memang benar-benar satu yang kulihat adalah aku mencoba mengisi rongga ini dengan segala macam kesenangan dunia ini loh, ngerti nggak? Kayak ini kayak salib gitu, kita kuis ini nggak match.
bertahun-tahun. Bertahun-tahun nggak pernah merasa puas gitu, nggak pernah merasa tenang, selalu kayak ngerasa kurang, ngerasa pengen terus. Ada banyak yang side effect-nya bahkan gitu ya. Nah, tapi sampai akhirnya Tuhan tangkap dan akhirnya benar-benar Tuhan pulihkan dan akhirnya ya aku terima Tuhan, lahir baru, benar-benar kayak tanggalkan semua hidup yang lama. Wah, ternyata ini yang aku cari-cari. Jadi ternyata hal itu yang cari-cari, ternyata wah suwe banget tuh. Semua yang lain tuh kayak ternyata hoax banget gitu, kayak tipu-tipu banget gitu. Kayak ternyata apa yang diiming-imingi selalu jadinya mengikat gitu. Jadi kita coba, terus jadinya kayak pengen progresif. Ya misalnya kayak narkoba gitu loh, dari mana sih? Kemarin kita sempat ngobrol sama Kakak Yeri Patina Sarani, dia bilang, saya dari kayak boti gitu, dari boti, ya boti itu kayak obat-obatan gitulah ya, sebenarnya buat orang tenang tapi disalahgunakan. Dari obat itu terus orang pengennya apa ya? Ganja, dari ganja pengennya apa? Ecstasy gitu, inek, terus habis itu jadi apa? Sabu, terus jadi apa? Selalu gitu kerjaannya iblis tuh, selalu kayak mengiming-imingi, dikira itu cukup, padahal sebenarnya dia punya kontrak yang panjang, dan itu lama-lama kita bisa terhilang teman-teman. Jadi benar-benar dari keinginan daging itu sebenarnya kita harus sama-sama bisa rem gitu, sama-sama kita bisa kontrol ya. Nah, kalau di Mazmur 103 tuh ada satu ayat aku suka deh. Mazmur 103 dia kan tuh kan pujilah Tuhan hai jiwaku ya, dia bilang. Ini kita ngomong, ini kayak aku suka banget satu ayat ini. Daud bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Wah, itu tuh akhirnya tuh yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Segala hasrat-hasrat itu Tuhan puaskan dengan segala kebaikan. Kayak apa ya? Ya contohnya sekarang kita semua ada di sini gitu. Kita punya opsi melakukan hal yang lain, tapi kayak Tuhan yang bawa kita ke sini, Tuhan yang benar-benar walaupun mungkin waktu udah mau datang agak malas atau apa, tapi waktu datang kayak nggak pernah menyesal, kayak selalu wah thank you Tuhan gitu. Thank you kau dorong aku untuk taat, datang, dan akhirnya benar-benar mendapatkan jawaban, mendapatkan ketenangan, mendapatkan damai sejahtera gitu. Ada sukacita juga. Jadi memang benar-benar ruang kosong itu cuma bisa diisi sama Tuhan Yesus, nggak bisa dengan ada yang lain. Jadi ruang kosong itu jangan coba diisi dengan apapun. Boleh main, tapi jangan ngarep kalau itu akan memuaskan hati kita, karena nggak bakal berhasil. Bahkan apa yang bucin-bucin tuh, yang cinta cari-cari pasangan hidup, nggak sabar pengen pacaran, nggak sabar pengen ini, itu juga nggak akan jaminan kamu bisa puas hatinya. Harus puas dulu kan di dalam Tuhan, baru cari. Kalau masih haus mau mencoba orang lain memenuhi kekosongan hati ini, aduh, jadinya kecewa mulu nanti. Karena orang lain ya kita aja masih bisa ngecewain orang, apalagi orang lain gitu. Ya, jadi kayak Tuhan tuh harus yang mengisi rongga itu, teman-teman. Karena manusia ini kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi ada keinginan daging dan keinginan roh. Itu kan ada tuh di Paulus berkoar-koar tuh soal itu. Memang jadi benar-benar mana yang kita kasih makan lebih banyak, dia yang akan lebih memerintah. Itu kayak dua pemerintahan di dalam diri kita nih. Mana yang kita kasih makan, dia akan lebih di atas. Gitu. Jadi hal itu memang harus benar-benar kita latih. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh kan dibilang. Gitu. Jadi kalau di firman di Roma 7 tuh ada dibilang ada dua hukum, ada dua pemerintahan di dalam diri kita gitu. Bahkan dibilang apa? Bukan yang kau kehendaki yang kuperbuat. Coba kita cek ya. Kalau nggak dicek kurang valid. Roma 7 ayat 15. Roma 7 ayat 15. Kita masih bareng-bareng kan? Nggak kecepatan kan? Kasih tahu loh kalau suruh rem. Roma 7 ayat 15. Ada nggak yang mau baca nggak? Satu orang membaca. Aku suka nih. Satu. Jovita Fania. Halo Jovita. Boleh tolong bantu baca. Boleh Kak. Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat,
aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Wadaw. Oke, thank you, Jovita. Boleh lanjut dikit nggak, Jov? Yang pas ayat 22. 22 sama 23 ya? Ayat 22 sama 23. Sorry, di mute. Yang sebab di dalam batinku itu. Oke. Roma 7 ayat 22. Sebab dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Yap, itu dia. Yes, thank you, Jovita. Jadi gitu, teman-teman. Jadi, bahkan di dalam diri kita sendiri aja ini udah ada konfliknya gitu. Ada hal yang berlawanan. Jadi itu harus kita kendalikan, harus kita latih. Jangan ngeflow aja, jangan ngalir aja. Karena kalau ngalir aja nanti kita nggak tahu kemana. Jadi harus kita yang kontrol. Kita harus, dan memang keinginan daging itu ujungnya pasti ya panjang lah gitu. Kalau ini makanya dibilang, sebab apa yang ku perbuat aku nggak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang ku perbuat. Bahaya banget ya. Bukan apa yang ku kehendaki yang ku perbuat. Tetapi apa yang aku benci itu yang ku perbuat. Nah itu tuh gawatnya. Sampai di titik itu saat kalau kita kasih makan keinginan daging ini, kasih makan dosa ini, lama-lama tuh kayak kita ngasih makan singa, anak singa kecil lucu, waktu dia udah gede dia makan kita. Bup. Jadi ya itu, maksudnya dari sekarang aku senang banget sih ketemu anak-anak, selalu senang banget ketemu anak muda yang masih sekolah, yang kuliah, atau yang baru masuk kerja. Karena apa ya, bukan iri, tapi kayak ya iri kali ya, envy juga sih dengan kali hidup kalian dari masih muda, udah kenal Tuhan, udah punya persekutuan ini. Kayaknya dulu aku mungkin sebenarnya ada sih persekutuan, tapi ya itu karena belum kebuka gitu matanya. Jadi memang masih banyak selubung, jadi akhirnya ya puji Tuhan juga, tapi masih bisa merasakan 32 tahun di dalam hadirat Tuhan. Oke, jadi saya benar-benar ada hukum, ada pemerintahan yang memerintah dalam diri kita. Nah, ada satu hal yang sebenarnya aku banyak belajar di 3 tahun, 4 tahun terakhir adalah soal puasa. Soal puasa tuh, puasa kita kan beda ya dengan orang-orang, teman-teman kita yang nggak percaya, yang bukan orang Kristen gitu. Maksudnya kita puasa bukan supaya masuk surga, kita sudah ada di surga. Kita puasa itu justru untuk nyamain frekuensi kita, nyamain hati kita sama hatinya Tuhan. Kita puasa tuh untuk tanggalin semua rutinitas kita untuk datang sama Tuhan. Dan satu lagi, aku suka puasa itu mengendalikan daging. Puasa tuh ibaratnya bilang kayak, oke, gue hari ini nggak makan siang dulu, lu daging, lu shut up dulu, lu diam aja dulu gitu. Gue mau ngakannya firman gitu. Jadi kayak itu kayak kita ngasih otoritas sama roh untuk memerintah. Itu salah satu hal yang benar-benar apa ya, Tuhan ajarin buat aku juga mengontrol si daging yang gede banget itu. Oke, jadi pilihan tetap ada di tangan kita. Yang paling penting adalah kita siasati, yang kita atur strateginya, teman-teman gitu. Jangan sampai kita ternyata dibelenggu sama keinginan kita sendiri, yang akhirnya ya kita tahu harusnya kita nggak lakuin itu, tapi kita nggak bisa lepas. Contoh kayak orang terikat pornografi gitu. Contoh, dia tahu itu nggak boleh, dia tahu itu nggak bagus, tapi nggak bisa lepas. Kayak nariknya kenceng banget gitu. Nah itu sebenarnya hal itu karena kita suka ngasih makan dia gitu. Dari waktu kita mulai kayak ada kontrak sama dia, terikat sama dia, nah kita nggak bisa ngapain, kita udah jadi bagian dari hambanya dia gitu. Jadi, dan itu akan merembet kemana-mana nantinya kalau nggak diputus dari sekarang. Oke, jadi benar-benar kasih makan rohnya supaya rohnya yang kuat, nggak dagingnya yang lebih kuat. Gitu. Oke, nah terus kan pertanyaan gini, tadi kan kalau soal fokus sama panggilan, terus kalau dari kita nih, ada yang nanya mungkin, terus kalau gue belum tahu panggilan hidup gue gimana dong? Kalau gue belum tahu nih gue di dunia mau gimana, itu gimana, apa yang harus gue lakukan gitu. Menurutku, aku yakin setiap masing-masing kita punya satu panggilan spesifik. Contoh di Efesus 2 ayat 10, kan itu ada tuh dibilang. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, dia bilang gini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan itu recreated us, kalau bahasa Inggris bilang. Recreated us with His calling. Jadi kayak benar-benar Tuhan punya satu pekerjaan yang baik di dalam diri kita yang Dia sudah persiapkan. Walaupun kita belum tahu, karena kan menurutku
tahu panggilan kita tuh Tuhan akan terus bentuk kita sih. Akan terus He will shape us gitu, kayak lewat apapun yang kita kerjakan. Yang paling penting adalah kita setia aja dengan talenta yang Tuhan udah kasih. Kita setia dengan 5 roti 2 ikan yang kita punya. Apa yang kita kerjain? Sekolah. Komitmen lah dalam sekolah. Kuliah yang benar. Jangan titip-titip absen. Gitu. Contoh hal-hal dari hal kecil yang integritas tuh penting banget. Karena integritas tuh membentuk karakter gitu. Walaupun nggak ketahuan, walaupun berhasil, tapi itu akan membuat kita sering jadi punya kompromi gitu loh saat kita terbiasa dengan hal itu. Bahkan ya, ini bukan aku apa ya, aku orang yang paling sering titip absen. Jadi aku bisa 8 tahun bisa nggak lulus karena itu kepentok mata kuliah yang absennya dipanggil. Jadi makanya itu jadi benar-benar satu hal yang benar-benar apa ya, Tuhan mau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu. Apa yang benar-benar ada di depan kita, ya kita kerjakan. Hubungan sama keluarga, lama-lama Tuhan pasti akan bawa sih. Dan pelayanan juga, Tuhan akan bawa kita kemana yang Tuhan mau kerjakan gitu. Jadi itu sekarang untuk tahu panggilannya, kalau misalnya nanti mungkin bisa dibahas lagi kali ya, panggilan hidup masing-masing. Tapi pasti udah kelihatan sih. Cuman memang benar-benar setia sama perkara kecil aja dulu. Apa yang ada di depan kita ya setia aja dulu gitu. Walau mungkin sekarang kayaknya expect-nya dengan hal yang lebih besar, tapi gimana caranya Tuhan mau kasih yang lebih besar kalau yang kecil aja kita belum bisa setia. Itu kan susah juga gitu untuk Bapak tuh ngasih lagi gitu. Jadi kita kita kasih lihat Tuhan kalau kita udah dewasa dan udah bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah percayakan. Oke, berarti terakhir ini paling yang mau aku share adalah gimana caranya supaya kita fokus dan nggak kelelahan. Ada 3 sih sebenarnya aku catat di sini. Pertama adalah tinggal dalam firman Tuhan. Agar bisa fokus, supaya akan kelihatan mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang urgent, mana yang important. Jadi yang paling parah tuh di dalam hidup kita, dalam hidupku sih, adalah suka mengganti important things dengan urgent things. Jadi sering banget hal urgent itu mendahului si importantnya. Jadi si urgent, tapi yang important jadinya agak tersisih gitu. Padahal sebenarnya ada hal yang lebih penting, walaupun dia nggak urgent. Jadi pertama tinggallah di dalam firman Tuhan. Kita buka yuk sama-sama. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Yohanes 15. Asik tuh. Zai. Ada yang manggil. Aku cuma baca loh, Zai. Tolong bantu baca dong, Zai. Zai kan bener ya namanya? Yohanes. Ada noise gitu ya? Gak bisa ya berarti ya? Gak bisa di ini. Oh my. Zai bisa? Ada noise gitu? Kedengeran nggak? Okay. Bisa, aman. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Ayat 4 sampai 5 nih. Ya, betul. Oke. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga tidak berbuah. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Thank you, Zai. Ya, benar banget. Tinggallah di dalam aku, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dalam hidup ini teman-teman, Tuhan itu nggak cuma mau kita bertumbuh, tapi Tuhan mau kita menghasilkan buah. Bahkan Tuhan mengutuk pohon ara yang nggak berbuah. Selebat-lebat apapun pohon lo, tapi kalau buahnya nggak ada, ya Tuhan nggak suka juga. Itu kan kelihatan di situ, di firman itu. Jadi benar-benar yang Tuhan mau tuh adalah kita menghasilkan buah. Jadi kita nggak bisa dan nggak boleh. Bukan, aku sih pribadi nggak mau dan nggak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Ya walau kita nature-nya nih manusia ini keluar jalur terus kan, melipir terus. Tapi Tuhan itu ya itu. Stubborn, dia tuh punya stubborn love buat stubborn heart-nya kita. Jadi dia punya stubborn love, dia balikin kita lagi. Dia memang gembala yang baik gitu, menuntun kita
Benar-benar saat kita mulai melipir dia balikin lagi. Jadi kayak kita harus melekat tinggal di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan tuh apa sih? Firman Tuhan tuh ya kekuatan, bagiku ya. Firman Tuhan tuh instruksi. Firman Tuhan tuh pelita. Saat semuanya gelap, firman itu yang menerangi gitu. Bahkan tuh firman itu bisa kasih tahu kita buat hari-hari ke depan yang mungkin kita nggak tahu. Bahkan seminggu. Dapat mimpi, dapat doa, dapat impresi sesuatu. Itu firman Tuhan benar-benar yang benar-benar jadi segalanya sih gitu. Jadi benar-benar yang pertama supaya kita nggak gampang supaya bisa fokus itu adalah prioritas yang pertama tadi itu adalah firman Tuhan ini harus tinggal dalam kita dan benar-benar jadikan firman ini sebagai otoritas tertinggi. Jangan kompromi, jangan diskon. Jangan, yang ini jangan didiskon. Jangan kompromi gitu. Jangan kompromi sama dosa. Oke, bangun hubungan sama Roh Kudus. Bangun hubungan sama Roh Kudus biar tajam, biar peka, lebih tajam, lebih peka. Ada satu juga yang penting di area di poin 1 ini adalah menurutku adalah beri diri untuk dimuridkan. Nah, ini juga penting nih. Teman-teman yang ada di komunitas ini bersyukurlah karena ada banyak sekali anak muda di luar sana yang sedang sendirian, nggak punya komunitas yang benar, nggak punya teman-teman yang membangun. Jadi berilah diri kalian dimuridkan, kasih otoritas sama leader atau pemimpin kalian untuk tegur. Kasih otoritas. Jadi emang iya benar semua Tuhan yang utama, tapi kalau kita kasih otoritas buat manusia buat tegur kita wah itu aman sih maksudnya, walaupun ya pemimpin kita mungkin nggak ada yang sempurna kan di dunia ini memang, tapi saat kita yang kasih otoritas itu kita sedang melatih hati kita sih untuk tunduk. Kalau kita nggak bisa tunduk sama manusia, gimana cara kita tunduk sama Tuhan yang nggak kelihatan ya kan, ada firman ya kan, dari itu melatih hati sebenarnya. Terus terus ini juga jangan tolak kesempatan untuk pelayanan. Itu juga tuh. Saat ada satu offering untuk melayani Tuhan, sesederhana apapun kerjakan gitu. Karena itu bagian dari itu bisa relate juga ke perumpamaan talenta yang Tuhan Yesus sampaikan gitu, kayak ya jangan dikubur, mas justru harus dikerjakan. Karena di dalam pelayanan itu tuh kita punya kesempatan besar untuk bertumbuh, teman-teman, bertumbuh. Jadi jangan ada kesempatan apa untuk melayani Tuhan, sesederhana apapun caranya, dengan mendoakan orang gitu kan, masuk pelayanan Tuhan kan. Kerjakan, jangan kasih space untuk kita kayaknya nganggur atau kosong-kosong gitu. Akhirnya kita akan balik lagi tuh ke hal-hal yang tadi kita bahas di awal. Oke, yang kedua, yang pertama kan tadi tuh tinggal dalam firman Tuhan. Yang kedua adalah melatih diri. Melatih diri kita dengan cara set prioritas kita, set jadwal sehari, jadwal seminggu, itu kalau bisa udah terplan. Jadi sehingga tahu nggak ada kosong-kosong. Itu terus aku sampai sekarang masih terus jatuh bangun. Kayak maksudnya benar-benar kayak terus gitu. Misalnya ada yang miss, kita review, kita ulang. Nah, kalau set prioritas tuh aku nggak tahu gimana, tapi menurut aku share yang aku hidupi adalah pertama ring 1 tuh prioritas utama kan hubungan kita dengan Tuhan, personality hubungan dengan Tuhan. Dan yang keduanya, prioritas keduaku itu adalah keluarga. Yang ketiga, pekerjaan atau mungkin sekolah, kuliah. Yang keempat, baru pelayanan. Kelima, hobi. Nah, kalau aku tuh kayak ngerjain kayak gitu. Jadi saat ada yang datang berbarengan, aku bisa nge-sort gitu. Itu yang mana? Gitu. Jadi bisa lumayan jadi kesaring. Jadi bikin jadwal disinkronize gitu buat sehari itu membantu banget sih untuk kita punya tersistem, terstruktur ya. Dan pangkas kegiatan yang nggak penting. Nah itu kadang yang membuat kita hilang fokus tuh karena kita terlalu banyak kegiatan juga gitu, sehingga ya kita mungkin ya sibuk gitu ya dalam kerjaan, dalam kuliah, terus kita terus habis itu harus pelayanan juga di masa-masa ini, harus typing, harus apa, benar-benar kayak typing lebih sulit lagi kan, maksudnya ada excellent juga di sana kan, ulang-ulang. Nah, tapi di satu sisi yang lain ternyata kita kehilangan saat teduh kita sama Tuhan. Kita kehilangan secret place. Jangan sampai, teman-teman, nggak boleh. Jangan sampai kehilangan Tuhan di tengah pelayanan. Wah, gimana tuh ngomong gitu? Jangan sampai. Jadi sibuk tapi ternyata kita kehilangan Tuhan. Kita ternyata kering. Nah, itu sebenarnya yang menurutku tadi juga kita set prioritas, set jadwal juga. Oke, pangkas kegiatan nggak penting dan manage lah semuanya, singkirkan distraction. Kalau misalnya aku nih share dikit ya. Dulu share-nya aku baca Alkitab dari Bible, misalnya nih Bible Bible plan-nya di YouVersion aku baca
Terus puji Tuhan sih sebenarnya semenjak semenjak PSBB ini Tuhan kasih promosi kerjaan lah. Aku pindah divisi yang itu impact-nya handphoneku jadi lebih padat traffic-nya. Jadi setiap lihat handphone tuh grupnya lagi jadi semakin banyak segala macamnya. Nah, akhirnya ya udah aku tahu gini bisa jadi distraction gitu kalau misalnya baca Alkitab notification gitu. Akhirnya aku mulai baca ke buku lagi gitu. Jadi memang benar-benar ya itu membentuk sih. Jadi kita masing-masing tahu distraction kita apa dan ya itu kita yang kerjakan lah ya gitu. Oke, dan harus latih teman-teman. Jadi kalau misalnya jatuh ya bangun lagi gitu dan harus direview. Jadi benar-benar itu akan membantu kita untuk bisa excellent gitu. Kalau di ada satu ayat tuh 1 Timotius 4 ayat 7b. Aku bacain ya. 1 Timotius 4 ayat 7b ini soal melatih. Juga bagian. 1 Timotius mana? 1 Timotius 4. Aku bacain ya. Amal ayat 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oke, ini kadang aku suka tertegur. Dengan sibuknya ke ini, kadang saat teduh sebenarnya jadinya waktunya jadi kurang. Tapi di satu sisi kayak ini jadwalnya olahraga nih. Jadwalnya workout. Nih kalau orang-orang yang kardio kan katanya harus ada maintain tuh. Lu nggak boleh lebih dari 2 hari lah. Kalau nggak lu akan ngulang lagi orang sepeda lah atau ngapain. Waktu olahraga tiba-tiba keinget ayat ini. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi bukan soal olahraga ya, tapi soal kitanya manage-nya. Jadi ini harus di-manage ya teman-teman ya. Oke. Yang terakhir, yang ketiga. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu yang paling seru. Yang pertama kan kita tinggal dalam firman Tuhan. Yang kedua adalah kita melatih diri dengan cara set prioritas kita, set jadwal. Yang ketiga adalah jangan nengok ke belakang. Jangan nengok ke belakang. Kadang yang menghambat kita adalah kita suka nengok ke belakang. Suka nengok ke belakang. Kita baca ya. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Suka nengok ke belakang. Ada yang bilang kenapa spion lebih kecil daripada kaca di depan? Supaya nengoknya lebih sedikit. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Mana tuh? Saudara-saudara. Oke. Siapa yang mau baca teman-teman? Set. Yesu bener ya namanya. Come on Yesu, bacakan buat kita. Halo, kedengeran nggak? Halo, dengar jelas. Yos. Ya, Yesu. Tadi salah ketik itu. Filipi 14 kan? Filipi berapa? Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 14 sampai 15 ya. Ayat 13 sampai 14. Ya mendem tuh kayak kehalangan masker tuh, Yos. Kayak oke. Buka ya. Lagi di luar soalnya. Habisnya pasang lagi. Ntar didenda loh. Filipi 3 udah jelas. Udah jelas. Oke, di Filipi 3 ayat 14-15. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Serius. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Benar nggak sih? Oh, yang 13. Oh, tadi 14-15. Oke, aku ulang ya. Yang 13-nya sampai 14 ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku.
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yes, thank you Yos. Thank you banget. Oke. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi, ini penting banget nih yang pertama. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Ini Paulusnya. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Ini penting banget karena untuk kita bisa fokus, nggak boleh nengok belakang. Bahkan ada satu di mana tadi ya? Di Tuhan bilang, siapa yang siap mengerjakan ladang, kalau dia masih nengok ke belakang, dia nggak layak jadi muridku. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ngomong gitu kan. Jadi ini penting banget untuk kita nggak nengok-nengok ke belakang, mengingat hal baik atau hal buruk. Gitu. Kok bisa ada hal baik yang nggak boleh diingat? Misalnya contoh, kalau hal buruk ya oke lah, itu luka-luka segala macam masa lalu ya sudah di belakang kan. Ya, mungkin kadang nggak bisa inilah ya. Kalau ide akan keinget, tapi kalau kita kan maksudnya jangan diingat-ingat. Nah, kalau hal baik tuh kadang kita suka mikirin all time glories gitu loh. Kayak, wah, hidup kejayaan masa lalu, dosa-dosa masa lalu masih disayang-sayang. Dulu kayak bisa ini, kayak dulu ngerasa bebas, kok sekarang kayaknya ngerasa ada hal kayak gitu tuh sebenarnya itu menghambat rencana Tuhan di dalam hidup kita sih. Jadi benar-benar jangan banyak ingat-ingat di belakang. Terus kalau dibilang lagi kan dibilang aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Jadi mengarahkan diri itu maksudnya mempersiapkan diri sih untuk fokus gitu. Terus dan berlari-lari kepada tujuan. Nah, sama tuh tadi kayak ayat yang di saya tadi kan, aku berlari tapi tidak lesu gitu. Jadi itu adalah kita jangan nengok ke belakang gitu. Contoh kenapa saya sama dosa ya, contoh kayak istri Lot nengok ke belakang jadi tiang garam. Jadi itu ternyata ada banyak hal sih di Alkitab soal jalan fokus ke depan, nggak nengok ke belakang. Oke. Yang habis itu ada satu ayat lagi, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43. Saya 43 ayat 18 sampai 19. Baca Mur. Murni baca. Saya 43 ayat 18 sampai 19. Apakah tadi kan? Berapaan tuh? Masih itu ya, kayak tadi si Zai. Jangan diambil. Udah kan jangan. Bisa. Mic-nya dari yang lain, dari GKRI Home. Bisa. Gua aja yang baca, Bang. Boleh. Ya, saya berapa tadi? Saya 43 ayat 18 sampai 19. Hanya buka dong. Saya 43 ayat 18 sampai 19. Oke. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Thank you. Amin. Ya. Yang benar-benar sangat merema banget gitu. Firman-Nya, jangan ingat-ingat hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal dari zaman purbakala. Lihat gitu. Lihat, watch out. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang bahkan sebenarnya udah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Maksudnya kayak lu fokusnya kemana nih? Gue sebenarnya udah ngerjain hal yang baru loh gitu. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Bayangin ya teman-teman. Di padang gurun ada jalan. Dan membuat sungai-sungai di padang belantara gitu. Bahkan orang di padang itu belantara gitu pasti pengennya air kan, nih Tuhan kasih sungai. Jadi benar-benar menurutku di sini tuh kayaknya serius banget gitu loh soal kita jangan banyak nengok belakang, dan maksudnya ini jangan nengok belakang ini untuk menentukan kita bisa fokus apa enggak, terutama sama panggilan kita. Jadi benar-benar Tuhan sudah membuat hal yang baru teman-teman gitu. Tuhan sudah mengerjakan hal yang baru.
arahkan fokus kita ke depan, jangan ke belakang lagi. Ke belakang tuh boleh, cuma satu alasannya. Untuk mengingat gimana parahnya kita di belakang, dan mengingat gimana Tuhan luar biasanya sampai bawa kita sampai hari ini. Itu tuh, bisa ingat cerita di belakang tuh, alasannya itu tuh. Ya ingat kebaikan Tuhan, di gua yang dulu Tuhan bawa ke sini gitu. Dan terus dia bilang, aku hendak membuat jalan di padang gurun gitu. Enggak dia bilang, yang ayat 19, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah engkau mengetahuinya? Dia nanya gitu, kamu doain buat ini kamu bilang belum dikasih. Kamu nggak tahu emang sebenarnya kalau ini udah tumbuh gitu. Jadi itu sebenarnya balik lagi, dia Tuhan nanya gitu kayak fokus, kamu nggak lihat ya kalau ini udah terjadi loh gitu. Walaupun kamu mungkin doain pasangan hidupmu lah, tuh kok kayaknya nggak datang kayaknya ini, tapi ternyata Tuhan kerjain juga keluarga kita dipulihkan, kakak adik berdamai, orang tua bisa rukun, bisa juga nggak marah-marah lagi. Maksudnya Tuhan tuh sudah mengerjakannya gitu. Cuman jangan kita taruh fokus kita ke hal-hal yang kita belum dapat gitu. Kadang Tuhan tuh punya timeline-nya sendiri gitu teman-teman. Dan memang ya dibilang aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi kan membuat jalan di padang gurun tuh kayak impossible things gitu kan. Ada jalan di padang gurun, terus ada sungai-sungai di padang belantara. Jadi yang aku lihat adalah ya your miracle is on the way. Jadi kayak sabar dan fokus. Percayalah Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, segala hal yang kayaknya ini bagian dari proses, tapi ujungnya pasti kebaikan karena rencana Tuhan itu ya bukan rencana kita gitu. Bahkan dibilang seperti langit dan bumi itu bedanya rencana lu sama rencana gua. Jadi kayak bagian kita adalah taat dan setia gitu. Jadi itu kayak tadi siapa yang tadi kita pertama aku ngobrol tuh siapa tadi? Sita. Ya, yeah, your miracle is on the way. Semua jawaban doamu sedang dalam perjalanan. Jangan sampai waktu semuanya itu datang kamu nggak ada di tempat. Jadi tetap di sana dan fokus aja dengan apa yang baik yang Tuhan kerjakan, punya gratitude, jadi punya kebiasaan mencari segala hal-hal yang bisa disyukurin dalam segala hal. Walaupun hal buruk pun ada hal yang bisa disyukurin, ya kita masih bisa bernafas, masih ada kesempatan untuk bisa punya perubahan. Apapun itu, aku percaya Tuhan pasti punya rencana buat masing-masing kita di sini secara spesifik, cuman yang Tuhan mau kita fokus aja sih. Dan yang paling pertama yang harus kita lakukan tinggal dalam firman Tuhan, sehingga firman-firman manusia yang lain tidak masuk ke dalam hati kita. Tapi benar-benar ada firman Tuhan di dalam hati kita, dan itu yang yang harus paling kita dengerin itu adalah omongan pribadi yang nyiptain kita. Kita nggak usah dengerin omongan orang lain gitu. Yang harus kita dengerin itu adalah firman Tuhan, walaupun di sekitar kita udah banyak info. Yang kedua, itu adalah set prioritasnya. Jadi kalau dibilang iman baik, tapi iman tanpa perbuatan itu juga adalah sia-sia. Jadi kalau kita cuma diam doang tanpa mencoba mengatur ini dan itunya, menurutku juga nggak akan jadi maksimal. Oke, yang ketiga adalah jangan banyak nengok ke belakang gitu. Jadi kayak kita nggak fokus waktu kita jalan, nengok belakang terus. Pas nengok belakang di sini ada lubang, kita nggak tahu. Harus fokus ke depan. Dan percayalah Tuhan punya rencana yang baik buat kita semua. Terima kasih. Amin.